Selamat berjumpa teman-teman, saudara-saudari seiman di minggu yang baru. Semoga Anda dalam keadaan yang baik, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus. Dan semoga Anda senantiasa menikmati anugerah yang Allah sudah berikan kepada saya dan Anda di dalam Kristus Yesus. Karena disitulah saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang berbahagia, dan disitulah kita akan menjadi orang Kristen yang dipertumbuhkan Kristus sendiri. Di hari ini saudara, saya mau membaca dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat mulai dengan ayat 10 sampai dengan 16. Demikian bunyinya Efesus 4, 10 sampai dengan 16. Yesus yang telah turun, Yesus juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk, perhatikan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Itu saudara, dari Efesus pasal yang keempat. Terima kasih kalau Anda menyimak apa yang saya bagikan, karena setiap kali saya membagikan firman Tuhan, kerinduan saya saudara, bagi Anda yang menyimak, bagi Anda yang mendengarkan, Anda mendapat berkat dari Tuhan sendiri melalui firman yang saya bagikan, melalui sharing yang saya bagikan, dan Anda juga harus mencocokkan apa yang saya bagikan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karena kerinduan saya juga, saudara, agar Anda yang mendengarkan mengalami pertumbuhan iman, menjadi dewasa di dalam kekristenan Anda. Ya. Sudah berapa tahun Anda jadi Kristen, saudara? Dari Anda yang mendengarkan saya saat ini, ya. Mungkinkah Anda baru jadi Kristen kemarin? Mungkinkah Anda jadi Kristen bulan lalu? Atau 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20-30 tahun yang lalu? Ya. Kalau Anda mengaca, Anda meninjau progres Anda sendiri saat ini, apakah Anda mengalami pertumbuhan di dalam kedewasaan iman dan pengenalan Anda akan Tuhan dan Juru Selamat Anda, Kristus Yesus, yang akhirnya Anda menjadi dewasa dan mengambil bagian di dalam pekerjaan tubuh Kristus? Atau Anda tidak mengalami pertumbuhan, tetap menjadi kuntet, saudara? Itu sendiri nanti dibuktikan bagaimana saya dan Anda hidup, ya. Bagaimana saya dan Anda melayani Tuhan, ya. Baik di dalam apa yang disebut gereja, keluarga, kehidupan sehari-hari, itu semua adalah kesatuannya. Dan kalau Anda baca
baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala atau pendeta, pengajar-pengajar, itu semua diberikan oleh Yesus untuk Yesus sendiri, saudara, untuk membangun tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, untuk menjadi jemaat yang dewasa, sebagaimana Kristus kehendaki. Kalau Anda berada di dalam bagian sebagai pelayan Kristus, ini harus Anda perhatikan, demikian juga harus saya perhatikan apa yang saya bagikan. Jangan saya membagikan hal-hal untuk melampiaskan emosi saya, jangan saya membagikan hal-hal untuk mencari keuntungan saya, jangan saya membagikan hal-hal untuk menggunakan Alkitab guna kepentingan yang lain, tetapi hanya satu, saudara. Hanya satu, yaitu dari Kristus untuk Kristus. Tujuannya agar Anda yang menjadi bagian tubuh Kristus itu menjadi dewasa. Saya teringat, saudara, di tahun 94-95 Tuhan menggerakkan hati saya untuk memulai sebuah persekutuan di kompleks apartemen di West Covina waktu itu, yang pada akhirnya disambut oleh seorang bapak majelis yang membantu memulai persekutuan tersebut. Dan bapak majelis ini mendapatkan juga seorang ibu yang bersedia membantu untuk melayani firman, yang pada akhirnya setelah berjalan saya serahkan kepada seorang pendeta untuk menangani persekutuan ini. Dan setelah 3 tahun persekutuan itu berjalan, akhirnya menjadi gereja di kota Damenbar. Itu semua, saudara, kerinduan saya hanya untuk agar setiap orang Kristen akhirnya diajar oleh firman Tuhan dan menjadi dewasa, berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja untuk tidak disalahgunakan, pengajaran Alkitab untuk tidak disalahgunakan, pelayanan Kristen untuk tidak disalahgunakan, tetapi apa, saudara? Untuk melayani Kristus sendiri. Karena kalau saya dan Anda adalah hamba Yesus Kristus yang kita layani Kristus, tetapi seringkali kita dihadapkan kepada kenyataan kita bisa memanipulasi pelayanan yang Kristus berikan untuk tujuan yang lain. Itu harus kita perhatikan. Dan semoga juga Anda berada di gereja yang diajar oleh firman Tuhan, yang sehat, yang membuat rohani Anda menjadi sehat, iman Anda menjadi sehat, menjadi dewasa, menjadi kuat, dan akhirnya Anda juga boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan tubuh Kristus. Itu, saudara, tujuannya, Jadilah dewasa di dalam iman. Jangan seperti apa yang dicatat di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-5, kalau Anda baca, di situ ada orang Kristen yang semestinya itu sudah dewasa, tapi tetap ada masih kuntet, jadi anak-anak terus, saudara, Ibrani pasal ke-5 ayat 12 sampai dengan 14. Anda bisa baca lagi nanti. Demikian bunyinya: sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, berarti sudah cukup lama dia diajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus, sehingga Anda benar-benar bisa menikmati dan tambah mengerti mengapa Anda jadi Kristen dan mengapa Anda melayani Kristus. Tuhan memberkati.